gorengnya nih loh. Nah, menarik. Surti. Tiba saatnya teman-teman semua, ini sesi terakhir kita ngobrolan malam Rebu tentang cawapres dari baca pres yang sudah ada ya. Kita lanjutkan Bapak-bapak, kita tadi sudah ke baca pres Ganjar Pranowo ya. Tadi Pak Sigit sudah membuka prediksi, yaitu Pak Erick Thohir dengan segala yang sudah dilakukan selama ini mungkin akan menjadi sosok yang pas gitu ya, menjadi mendampingi Pak Ganjar. Dari Pak Gofar ada ini enggak sosok lain enggak selain Pak ET, atau mungkin ada pertimbangan Pak Ganjar siapa yang Itu tadi sih, saya rasa cukup menarik tadi ya pendapatnya Pak Hilal, Pak Sigit, bahwa ada yang dari kalangan bisnis, ada yang dari kalangan militer, ada yang dari kalangan hukum, ada tokoh agama, gitu-gitu. Jadi sepertinya masing-masing background ini punya stance, punya kuda-kuda yang kuat ya Pak ya. Misal Pak Ganjar gandeng Pak Andika, ex kepala daerah dengan background militer. Ini akan jadi head to head yang cukup menarik jika Prabowo gandeng ex kepala daerah. berarti strategi cawapresnya Pak Ganjar menunggu Pak Prabowo juga ya? Bisa jadi saling inceng Pak. Jadi kayak sniper. Ini siapa nih yang mau nembak duluan nih? Kayak karena mereka sering berdiskusi. Ya, Prepres itu sopohan. bukan tidak mungkin Pak, bukan tidak mungkin. Jadi akan menarik ketika, karena Pak Prabowo sendiri secara sosok dia, kita nggak bisa menutupi beliau punya background militer dan jargonnya Gerindra kan partainya petani dan UMKM gitu-gitu kan ya. Istilahnya rakyat dan militer udah istilahnya disimboliskan dengan Pak Prabowo itu. Nah, Pak Prabowo akan menggandeng siapa? Menggandeng ahli hukum kah? Menggandeng background agama kah? Gitu-gitu. Ya kan? Atau karena beliau sudah punya sosok militer di dia sendiri gitu kan. Atau bekas kepala daerah. Seperti itu. Jadi bisa jadi ya itu tadi, udah inceng-incengan sesama sniper, tinggal nyari titik lemahnya di mana, ambil potensi pengambilan suara. Tapi itu juga jadi kayak ada punya perhitungan. Aku kalau ngambil bacawa pres yang ini bisa jadi blunder aku nggak? Bisa jadi celah buat celah buat lawan untuk menjungkilkan aku gitu misalnya. Itu juga kan harus utamanya sama isu-isu sensitif politik dinasti gitu. Oke. Kalau perkiraanku ya, kalau dengan Gibran, Pak Prabowo ini nggak mungkin. Karena persentase kecil lah ya. Nggak mungkin kan nol. Kecil apa nol? Nol. Sip. Ya karena dia anaknya Pak Jokowi. Ya, salah satu teorinya itu. Dipilih karena nama besar bapaknya. Bukan gitu. Karakter Pak Jokowi kan selalu menurut ya. Maka orang menyebut petugas partai. Walaupun menurut saya kalau petugas partai terus kenapa kan? Nyatanya memang presiden di Indonesia itu memang petugas partai, karena memang kita harus dari partai kan, kita nggak bisa tanpa partai yang mencalonkan kan. Otomatis siapapun itu menjadi petugas partai, siapapun itu, termasuk Pak Anies Baswedan, walaupun dia tidak mengatakan tidak mau sebagai petugas partai, ya mau nggak mau kenyataannya untuk memilih wakil pun petugas partai juga akhirnya kan harus tunduk. Artinya semuanya sama. Pak Ganjar juga nampak sekali bahwa dia juga akan menunggu keputusan dari Bu Mega kan. Terus kalau misalnya Pak Prabowo, perkiraan saya kalau nggak menggandeng dari agama, menggandeng dari
daerah. Kepala daerah. Kalau kepala daerah ya si siapa yang Jawa Barat itu? RK. RK, Ridwan Kamil. Kofifa. Kofifah mungkin. Oh, bisa jadi itu. Kofifah itu dua-duanya malah kedapat tuh dari agama maupun dari Jawa kepala Timur. daerah. Bisa jadi itu. Nah, kalau Prabowo itu ngambil dari sisi agama, perkiraan Ganjar kayaknya nggak mengambil itu karena nanti akan bentrok. Memecah Beririsan. umat. Beririsan dengan Pak Prabowo kayaknya enggak. Kayaknya sekarang ini seolah-olah yang kesan saya adalah ini Pak Prabowo sama Pak Ganjar melawan Pak Anies kayaknya nih. Kesanku sekarang ini tuh kayaknya ke arah situ. Jadi perkiraan saya kalau misalnya dari Prabowo mengambil agama, Pak Anies akan Pak Ganjar akan mengambil dari ekonom dan yang punya kekuatan di luar Jawa. Ekonomi ini tentunya yang qualified ya, yang Bismillah komisaris. ini didengar sama Bu Mega ini. Tapi kalau saya orangnya Saya tetap kalau Pak Ganjar, umpama mereka mengangkat, saya lebih condong kalau Pak Erik memang nggak bisa masuk, lapis keduanya Sandiaga Uno. Soalnya pembangunan di Kalimantan bukan orang-orang ekonomi. kalau memang dia mau melanjutkan Iya. IKN ya Pak ya. Soalnya kalau isu korupsi, yang maju adalah dari orang hukum. Kalau Mahfud. IKN ya Erik lah. Kalau isu-isu korupsi saya kira udah biasa lah. Jadi Mahfud MD mungkin masuk nomor 2. Tetap kalau enggak Erik ya Sandiaga Uno lah. Tapi menarik Pak Hilal, kalau ngomongin IKN, semua capres mengklaim akan meneruskan IKN. Karena ini proyek ini terlalu bagus untuk tiba-tiba di shutdown gitu kan. Pasti akan bagus, itu suara itu. itu dia maksudku. Kalau dia nggak ngebahas IKN, akan dicurigai, loh ini udah bagus ini, kenapa dibatalkan gitu kan? Dan suara orang timur hilang. Nah itu, yang jelas orang Kalimantan. Pak Anies saja gembar-gembornya tetap mau meneruskan IKN, nggak berani dia. Nggak berani, nggak ada yang berani. Nah, yang menarik adalah ketika ngomongin soal IKN, artinya butuh poros ekonomi kuat kan ini. Itu menarik Pak. Maksudnya ya oke. Butuh orang Pertahanan Indonesia ini memang istilahnya butuh penguatan ya, butuh penguatan. Kan itu nanti tinggal cari menteri Menhankam yang handal. Nah, artinya saat ini yang bukan prioritas, yang di urgensinya adalah kebutuhan orang ekonom berarti. Bisa jadi yang didahulukan ya itu tadi, atau malah head to head. Yang satu ngambil Erik, yang satu ngambil Sandiaga. Pilih yang ada Eriknya. Ternyata yang jadi Ahok. Oh, itu seru kalau sampai Ganjar Naik. disatukan dengan Ahok. Luar biasa itu. Ya. Luar biasa langsung Langsung maju itu. Langsung kehilangan suara setengah. Ya, sekali lagi disclaimer ya, ini pendapat pribadi ya. Ada yang mungkin tidak setuju, boleh silakan. Ini bebas ya. Pendapatnya Wong Cilik. Pendapatnya wong cilik, orang Orang yang keringat. awam politik lah ya. Tapi berarti Pak Andika berpotensi jadi Menhan. bisa jadi. Sangat. Wah itu ngalahin seniornya banyak tuh. Siapapun presidennya sangat berpotensi. Iya. Keren. Jadi kalau menurut Pak Gofar, siapa nih Siapa sosoknya? Cawapresnya Pak Ganjar? Ya kalau di rasa-rasa saya sepakat sama Pak Hilal, ekonom. Ya. Kalau enggak Pak Erik ya Kalau nggak Pak Erik, Pak Uno, Pak Sandiaga maksudnya. Pak Sandiaga atau Pak Erik ya? Ya Pak Sandiaga. Tapi walaupun saya belum dengar bursanya Pak Erik ya. bursanya Pak Erik tinggi. Iya, tapi kan maksudnya di Cuma Pak di media Erik belum bukan- keluar. Cuma Pak Erik bukan dari partai. Iya. Nah ini satu lagi nih, Pak Ganjar kan sempat banyak resistensi ya
penolakan terkait yang Piala Dunia itu Mas Sigit. Oh. Yang Piala Dunia. Apakah kira-kira orang-orang atau mungkin golongan yang dulu menolak itu apakah akan kembali ke Pak Ganjar atau masih tetap ini nih? Karena nggak sedikit loh itu Karena yang gini. waktu itu kecewa ya. Karena gini. Oke, yang kecewa itu tidak sedikit. Tapi yang pro lebih banyak. Karena di situ secara gamblang, terang-terangan dan tanpa tedeng aling-aling, Pak Ganjar menyatakan dirinya pro Palestina. Ya, yang saya bilang itu tidak sedikit itu adalah orang-orang bola pastinya ya. Oh pasti. Orang bola. Kalau secara umum memang ya mayoritas kita memang mendukung Palestina ya. Secara ya. Tapi dari situ ada kecenderungan bahwa dengan berdirinya, dengan dia menjadi dengan kita dia mendeklarasikan itu, dia secara langsung juga mengamankan beberapa kantong suara organisasi paling nggak dari agama dia akan mendulang banyak suara dari omongan dia itu. Omongan dia itu sudah disetting untuk capres nantinya ya. Ya, saya ternyata strategi ya. setting atau tidak. Betul, terjadi memang luar biasa politik itu ya. Artinya banyak ya intrik, drama, strategi yang kadang kita orang awam tuh nggak tahu ya. Ini tuh endingnya kemana, ini tuh arahnya kemana. Sama kayak tukang bajai mau belok. Yang tahu cuma dia sama Allah. Bahkan telepon kita nggak tahu sore jadi apa, jadi tahu susur ya. Begini delay. Bisa delay sore tahu susur. Ya. Padahal aslinya mengharap gawe burjo. Oke. Jadi ya itu ya teman-teman. Pak Hilal tadi lebih ke itu ya ekonomi ya. Iya, ekonomi. Kalau saya pribadi sih berpendapat ini akan mengejutkan semua pihak ini. Jadi tidak yang dalam Bursa yang digembar-gemborkan media. Bisa jadi ini akan seperti Pak Jokowi dulu. Ya entah kalkulasi politiknya seperti apa ya. Tapi bisa jadi ini akan mengejutkan. Dan ada kejutan. Kita mungkin untuk podcast minggu depan sudah dapat jawabannya ya. Ya jelas lah. Ya Kan iya dong. besok. Masih berapa menit ini? Masih lama. Kalau lama bonusnya tadi yang dinasti politik tadi kayaknya menarik. Boleh. Sekaligus bocoran untuk Ini intermezzo ya, intermezzo. Di Solo ada demo anti, kami menolak dinasti politik, dinasti politik, kaum topo bisu segala macam. Gibran turun. Niki, ini tuh demo apa toh Pak? Gak ada apa-apa Pak. Dilipat. Yang didemokan tuh apa? Buat nopo Pak. Jadi komen-komen orang itu di media sosial, ya lain kali korlap demonya briefing dong. Jadi lucu, ada orang rakyat terlihat itu rakyat yang istilahnya bukan pegawai lah, kelihatan maksudnya bukan mendiskreditkan ya, cuma itu bukan seseorang yang mengenyam, bisa dibilang kehidupan nyaman di hidupnya gitu loh. Itu demo bawa ini dan kepadatannya pun tidak riuh gitu loh. Jadi kayak ya cuma sedikit orang. Berarti gitu. kelihatan kalau dia kemungkinan diajak. Tak kasih nanti ya, makan siang. tapi Bisa jadi. sebenarnya untuk kasus dinasti ini kan sebenarnya berawal dari Kaisang jadi ketua PSI, terus muncul Jokowi sedang menyiapkan untuk dinastinya kan gitu kan, untuk mengamankan setelah dia tidak jadi presiden. Isunya kan ke arah situ, akhirnya melebar ke Gibran ketika mau dijadikan cawapres, otomatis ini menjadi dinastinya Jokowi juga kan gitu.
Tapi menurut teman-teman setuju nggak sih itu dinasti politik yang ala-ala Jokowi itu kan kemarin kan ada ala-ala Pak SBY, terus kemudian ada ala-ala Pak Bu Megawati. Bu Megawati juga ada dinasti politik. Puan itu kan anaknya beliau, dia jadi apa? Ketua MPR. Ketua MPR. MPR atau DPR kan juga secara tidak langsung perannya dari Tapi Bu Mega. sejauh saya ya Pak ya, sejauh saya memperhatikan intrik politik itu, sejauh ini yang istilahnya ditandur api-api, yang ditanam secara baik, disusun gitu, baru Pak Joko. Ini ngomongin dinasti politik di luar baik dan buruknya ya Pak ya. Definisi secara kasar dinasti itu bahwa ada keluarga di sini. Dinasti politik kan di mana-mana ada ya Pak ya. Di provinsi yang ujung barat Pulau Jawa ada, di Tapi yang jelas kan itu dibangun jelas tanpa sengaja. Tidak ada unsur kesengajaan itu. karena orang mendorong kan. Dorongan dari masyarakat kan? Dorongan dari partai juga. Dari partai juga. Nah, anak Jokowi wae. Nah. Jadi Tapi partai juga nggak salah karena dia memang akan mengambil suara dari lumbungnya pendukungnya Jokowi. Pak Jokowi. Katakanlah misalnya PSI. Ketua ketua wilayah. Nggak salah kalau dia menginginkan Kaisang jadi ketua PSI. Karena bagaimanapun juga suara dari Pak Jokowi itu masih banyak, dari Projo, dari macam-macam kan, sangat luar biasa kan. EM. Orang-orang bisa berpikir, orang bodoh pun bisa berpikir ketika menarik Kaisang itu sama dengan menarik pendukungnya Pak Jokowi dari seluruh Indonesia kan. 82% rakyat Indonesia menyukai kepemimpinan Pak Jokowi. Katakanlah dia nggak usah ngambil banyak-banyak 82, ngambil 20%-nya aja itu sudah melingkar ke DPR. Berarti artinya ada potensi kabinet depan Kaisang ini masuk parlemen. Bisa jadi. Oh iya, ya kan? Bisa jadi. Ya kan? Bisa. Jadi Bang Bobi juga nggak mungkin jadi wali kota terus kan? Pasti naik kelas. Tapi kalau dinasti politik misalnya ya, ada di suatu daerah nih, wali kotanya suaminya, Sebut saja tetangga. terus habis itu ganti istrinya, habis itu terus anaknya. Keponakannya Itu sebetulnya baru bisa disebut mungkin bisa dinasti politik ya kalau misalnya dia langsung main. Tapi dengan ngomong dinasti politik ada presiden yang dibawa kan pasti, maksudnya ada image. Kita ketika ngomong dinasti politik pasti image yang dibawa adalah image buruk. Kenapa? Padahal dinasti politik nggak jelek-jelek amat kalau dijalankan dengan benar, diisi dengan orang yang benar, dengan cara yang benar, ya kan? Iya. Waktu awal-awalnya Mas Bobi naik, Mas Gibran naik pun dalam arti secara langsung pilihannya bapaknya juga enggak. Secara mungkin bapaknya tetap ada andil, istilahnya mengizinkan atau oh iya nggak apa-apa, tapi bukan usul langsung dari beliau, bukan kowe maju aja, nggak seperti Ya, itu. kita nggak tahu juga di belakang. Nggak tahu. Iya nggak tahu sih. Kamu Mumpung daftar jadi wali kota Solo misalnya, siapa, kita kan nggak tahu juga di nek belakang. kata mumpung ya enggak, nek sekelas Pak Jokowi enggak. Tetapi- Mumpung ya. Tetapi minimal kan ketika Gibran maju tidak nampak ikut campurnya Pak Jokowi, ya. tidak nampak misalnya Pak Jokowi langsung Cawe-cawe gitu ya. cawe-cawe mengumpulkan massa untuk milih Gibran, kan enggak. Artinya Gibran ya berjuang sendiri. Minimal tidak secara terbuka. Iyalah, Nah, iya. minimal kita nggak tahu kan. Saya kan cuma tetangganya. Zaman sekarang zaman modern loh, ini di mana
Orang untuk menyembunyikan itu akan sangat sulit. Termasuk misalnya Kaisang masuk PSI, dipilih oleh pengurus wilayah atau ketua wilayah masing-masing yang katanya rapat dalam waktu 3 jam bisa menghasilkan keputusan menunjuk Risang sebagai ketua PSI. Kok Risang dong? Kaisang kalah. Risang itu pegawai Biwanman. Kaisang. Melu. Kaisang kan gitu. Nah, menurut saya itu juga bukan dinasti politik. Tapi kalau misalnya suaminya ini jadi bupati, biar aman ini kemarin-kemarin yang sudah aku lakukan misalnya. Saya ketua DPR. Bojoku wae sing munggah. Bojoku tak jagoke ku ganti naku dengan cara apa? Wah, dia sudah mempersiapkan belusuan kemana-mana untuk orang memilih. Jadi kalau itu konsepnya tuh biasanya ada 2 pasangan, Pak, suami istri. Ini suami dengan suami, ya kan? Suami dengan suami. Periode berikutnya yang ini A, B, yang B naik didampingi istrinya, ya. Yang ini terus ini naik, suami yang ini jadi wakilnya. Nah, ini terus naik lagi, yang ini istrinya. Jadi ada pola, Pak, ada pola. Lalu ada pola juga keponakan. Gubernurnya siapa, ketua partainya siapa, ketua DPRD-nya siapa, wali kota, hubungan darah. Itu ada juga konsep seperti itu. Nah, itu lebih ke dinasti ini. Itu saya yang disebut awal mula sebutan dinasti dari situ. Gitu. Ada sebuah provinsi, Pak. saya tahu bro. Nih Pak Jokowi saya nggak jauh dari dinasti. Itu, iya. Jadi ketika apa yang dilakukan Pak Joko disebut dinasti, kok rasanya jauh dari definisi itu gitu. Bahkan ada politikus yang mengatakan, wah ini triknya Jokowi untuk mengamankan dia setelah tidak jadi presiden. Misalnya pun iya. Gitu. Kemampuan dia dalam Mikromanajemen. mengatur bisa kan. Ketika saya mendengar omongan kayak gitu, saya mikir juga. Dulu kalian mengatakan Pak Jokowi itu plonga-plongo, kan gitu kan. Dulu ya. Dalam artian kalau orang Jawa bilang plonga-plongo itu orang yang tidak bisa berpikir, orang bodoh, terkesan lugu kan. Masa orang bodoh, orang lugu tidak bisa berpikir, bisa memikirkan konspirasi yang begitu jelimetnya kan gitu kan. Aneh kan gitu. Kadang-kadang orang nggak konsisten ketika mau membenci seseorang. Harusnya ketika membenci seseorang itu yang konsisten. Kalau mau plonga-plongo ya selanjutnya di belakangnya ya harus konsisten dengan itu. Jangan di depan plonga-plongo, di belakang seorang yang jenius bisa memikirkan konspirasi yang begitu. Jadi dia sebenarnya lagi muji apa lagi membenci? Itulah yang kebingungan kita yang sebagai pendengar. Bagaimanapun juga sekarang, kalau kemarin kita memang tidak membela capres ya, tetapi Pak Jokowi adalah presiden kita. Bagaimanapun juga hormat. Dia lambang negara kita nih. Kepala negara. Kepala negara kita itu sebagai apa ya? Artinya ada hal-hal di mana ya kita harus membela beliau selama beliau jadi presiden kan. Ini dalam rangka membela Pak Jokowi nih. Halo Pak Jokowi. Pak Jokowi, kalau bocamu, Pak Jokowi. Oke, Bapak-bapak, wah luar biasa ya. Kita mau menyapa nama-nama yang kita sebut tadi nggak? Halo Pak Joko, halo Pak Erik. Teman-teman pemirsa, nah ini luar biasa ya kita obrolan hari ini. Dan tentu saja siapapun yang nanti akan jadi cawapres ya, bagi kandidat yang tadi kita diskusikan itu saya kira sudah memiliki perhitungan yang cermat dan tentu saja untuk membangun Indonesia yang lebih baik, saya kira begitu ya. Angkringan tetap jalan, Pak. Angkringan tetap jalan, yang penting itu ya. Jadi jangan sampai nanti Presiden juga menutup angkringan. Nggak mungkin lah ya urus angkringan Pak Presiden. Oke, itu teman-teman. Tadi saya sudah dikode sama Pak RT. Tapi kemarin ada yang nulis di kolom komentar itu perlu kita jawab dulu nggak?
Saya kira ini tadi sudah di komen sama Pak kameramen. Gimana ini berapa menit? Sudah 24 menit. Oke. Mungkin kita pakai VT yang lain ya. Pak Dimas. Ya, pakai VT yang lain, Mas. Oke. Ya, dalam satu ini ya. Jadi komen-komen teman-teman itu silahkan. Nanti kami akan respon semampu kita, walaupun kami juga bukan pengamat politik, tapi kami mungkin punya pandangan, punya apa yang bisa jadi itu tidak sempurna begitu, tapi sebagai orang kecil, rakyat kecil, kita memiliki pendapat kan, ya boleh saja, terlepas dari nanti yang komen nanti menerima apa enggak ya, nah itu Murgo ditakoni ya jawab. Oke teman-teman PBB, saya kira obrolan malam Rebu kali ini cukup sekian. Luar biasa, kita punya opini, punya pendapat. Silahkan sekali lagi yang memiliki pendapat berbeda, dipersilahkan, bebas, komen di bawah. Dan jangan lupa selalu santun, selalu menjaga adab, sehingga demokrasi kita yang kita bangun benar-benar demokrasi yang sehat. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah hadir. Kita ketemu lagi di angkringan malam Rebu, obrolan malam Rebu di minggu depan. Terima kasih. Salam PBB TV. Salam NKRI. Terima kasih.